Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina wa qaidina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahilana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan ta'lim. Ta'lim itu yang paling penting adalah manfaat dan bisa memberikan inspirasi untuk beramal. Keutamaan ilmu itu mendorong kita untuk inspirasi beramal. Dalam istilah bab thalabul ilmi, manfaat. Dalam istilah thalabul ilmi ada manfaat. Karena berbahaya kalau kita itu belajar tapi tidak mendapatkan manfaat, bahkan mendapatkan madharat. Sebagaimana riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW saja memberikan contoh kita untuk berdoa sebelum thalabul ilmi. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni, dan ajarkan aku ma yanfa'uni, yang bermanfaat untuk diriku. Wazidni ilma, dan tambahkan kepadaku ilmu. Ada riwayat yang lain, warzuqni, dan berikan aku rezeki, ilman berupa ilmu, tanfa'uni bih, dengan ilmu itu bisa bermanfaat untuk diriku. Tanyakan kepada diri kita pada saat taklim, ada manfaat enggak di situ? Manfaat yang paling tinggi adalah taqarrub ilallah. Kedekatan kita kepada Allah semakin dekat. Yang kedua, ilmu itu bisa memberikan inspirasi amal. Iku jenenge ilmu urip. Ada ilmu yang kelihatannya bersemangat, tapi pas pulang itu enggak memberikan inspirasi seseorang untuk beramal. Ilmu itu bisa manfaat. Yang pertama, memberikan kedekatan kita kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Laisal ilmu bikathratir riwayah awid dirayah. Bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat dan catatan-catatan. Innamal ilmu huwal khasyah. Yang dinamakan ilmu itu adalah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang manfaat adalah satu, ilmu yang bisa membuat kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin kita ini khasyah, takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang memberikan inspirasi amal.
Jadi pada selesai taklim itu undang ngerjakan sesuatu, harus ada yang dilakukan. Ilmu itu berarti hidup, energinya besar, kekuatannya luar biasa. Tapi bisa jadi ada ilmu itu mati. Selesai belajar dia tidak bergerak, tetap mati. Maka Allah sifatkan ilmu itu adalah gerakan. Al-ilmu harakah, al-ilmu hayah. Ilmu itu adalah kehidupan. Al-ilmu ruh. Ilmu itu adalah ruh. Dalam surat Al-An'am ayat 122. Bagaimana kita melihat karakter ilmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا. Dan apakah orang yang sudah mati? Dan apakah wong sing wis biyen wis mati kabeh. Fa ahyaina, banjur tak uripke. Kemudian lantas saya hidupkan. Niki duduk mati dicabutnya ruh. Mati karena enggak punya hidayah. Mati karena jahil, enggak punya ilmu. Masa jahiliyah itu di Al-Qur'an dianggap kematian. Awaman kana maitan fa ahyayna. He wong kang padha iman, apa sira gak ngerti sira biyen iku mati? Kamu dulu itu dalam keadaan mati. Fa ahyayna. Kemudian aku hidupkan kamu dengan Quran. Sira kuwe lho, biyen iku mati. Ora iso obah. Namanya kematian itu adalah sukut. Bahasa Indonesianya sakit. Sakit itu bahasa Arab, artinya meneng. Sakitun itu meneng. Berarti orang bodoh itu dalam keadaan diam, enggak bergerak. Sakitun. Saya kemarin keliling-keliling ke keraton sama masyayikh. Keliling-keliling, ternyata zaman dulu itu sudah banyak orang Persia, orang Irak, orang Arab, orang Mesir, orang Yaman berada di keraton untuk syiar agama Islam zaman dulu. Karena ketel itu kan istilah Yaman itu, ketlun. Ketel itu awake dhewe kan ceret itu loh, ketel itu ya itu bahasa Yaman. Kendil itu bahasa Yaman, tapi kita nggak pernah tahu kan itu. Modot, madadun itu bahasa Arab itu. Madayamudu, mododun bahasa Arab, dan masih banyak lagi. Orang dalam keadaan tidak punya ilmu dan yang kebodohan itu sama dengan mati. Gak bisa obah. Iki wong Islam kok 1,5 miliar kok gak bisa berbuat apa-apa. Lah sakit kabeh, sakitun, mandek kabeh, enggak aktif, ora obah. Ekonominya enggak bergerak, amal solehnya enggak bergerak, semua enggak bergerak. Yo jenenge wong meneng dikaploki meneng pakpok, awas awakmu, pakpok, awas awakmu, kan ngono to. Isone bengak-bengok. Karena enggak bergerak, cakarnya enggak keluar.
siungnya gak keluar, gak iso obah. Awaman kana maita fa ahyaynah. Kemudian aku hidupkan kamu dengan ilmu ini, dengan Quran. Wa ja'alna lahu nura. Kemudian aku jadikan dengan Quran ini bercahaya. Awal dari kehidupan itu murup. Saya lihat jenengan yang hadir di taklim ini gampang. Urip apa enggak itu mripate murup apa ora? Lek medrip biar bet kate mati arek iki. Hah? Mau mati orang ini. Itu mulai itu. Awal dari kehidupan wa ja'alna lahu nura, dan aku jadikan kalian bercahaya. Makna cahaya luas, makna ilmu bercahaya. Cahaya untuk jiwa, wajah betul. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Lailatul Badr. Wajah Kanjeng Nabi niku seperti malam Lailatul Badr. Malam Lailatul Badr, cerah, terang. Didelok niku membuat orang optimis. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Allahumma ja'al wajhi nura. Allahumma ja'al shimali nura. Wa an yamini nura. Wa an amami nura. Wa min khalfi nura. Wa min tahti nura. Wa min fawqi nura. Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan wajahku ini bercahaya, hatiku bercahaya, depanku bercahaya, belakangku bercahaya, kananku bercahaya, samping kiriku bercahaya. Jadikan diriku bercahaya. Wajah yang optimis. Kekuatan nur ini memberikan ekspresi dan energi yang luar biasa. Wajah itu punya energi yang kuat. Maka siapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah sekali saja, kemudian Islam dan istiqomah di dalam Islamnya, makomnya sudah makom sahabat. Makomnya sudah makom sahabat. Nggak bisa ditandingi dengan tabiin dan tabiin berikutnya. Makomnya sahabat. Melihat wajah Rasulullah. Nur. Karena punya cahaya. Wajah niku ya mempengaruhi awake dhewe sugih apa ora sugih. Wajah kemelarat-melaratan kan ono. Wajah apes, ndelok itu saras-sarasen. Apa mana dipek mantu, wegah. Di Iskarima itu ba'da subuh itu saya amati betul wajah satu persatu. Yang kelihatan gak enak didelok langsung saya suruh maju. Saya suruh maju. Lihat model wong kayak ini ki pantas nggak dipek mantu. Wah, model kayak ini ki layak nggak? Dikasih amanah 10 triliun. Kok 10 triliun? Kayak sandalnya moh. Wajah yang punya ilmu dan semangat itu punya nur. Punya energi. Maka inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kata-kata wajah itu banyak. Nanti untuk melihat orang sukses di akhirat itu juga lihat dari wajah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Nanti kelihatan wong ahli swarga mbek enggak iku delok di perupane. Jawa Timur didelok raine. Raine neraka, mlebu neraka. Ketok delok rupane. Wajah itu awal dari kondisi hati. Hati yang suci, yang bersih, wajahnya akan cemerlang. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah yang berseri-seri, senang, cerah, cemlorot, mencorong, menunjukkan dia ahlu surga. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Kita lihat ada wajah itu naim. Wajah naim, wah, pokoknya
Naim, kata alus, lembut, enak didelok, ora wajah parut lah. Didelok ora model rai gedek mboten. Naim. Alus, lembut, menunjukkan akhlak. Basirah, wujuhina nadhirah, wujud yang cemerlang karena kasratul amal, wajah yang banyak beramal, itu menumbuhkan optimisme. Wajah orang yang ahlul akhlak, wajahnya teduh dan lembut. Banyak bangsa-bangsa Arab pada waktu itu melihat Rasulullah pertama kali langsung masuk Islam. Ini Nabi. Delok rupane tok, Pak. Melihat wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, ini bukan tipe pembohong. Salman Al Farisi itu kemana-mana nyari, dilihat wajahnya, ora pantes sih. Mata duiten, ijo, abang, ya. Dilihat. Beliau lihat wajah Rasulullah, hadan Nabi, ini Nabi. Ini berarti masuk di dalamnya ilmu psikologi juga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya itu pun juga tidak perlu berbicara. Kelihatan wajah sahabatnya itu udah paham. Ini waktunya nikah, iki gak payu-payu rabi, oke toh. Iki rada diutang gitu ya. Lihat dari wajahnya, kuwoco kabeh. Wujuh. Saya pernah ngajak beberapa masyayikh ke beberapa tempat. Unik para syekh itu. Dan kesimpulan saya adalah wajah. Datang ke sebuah pesantren gitu kan. Pas salaman mbek wong wis gak kerasan. Mulai wis. Lha apa sih? Mulai. Ya, lihat senyumnya, cara ininya memang gak nyenengke. Tidak menumbuhkan optimisme. Saya ajak ke pesantren masih baru. Fasilitasnya masih apa adanya. Ke Jember waktu itu ke pesantren Ibnu Katsir. Ketemu sama SDM-nya. Masya Allah. Siapapun kalau ke situ mesti kita melihat pesantren ini optimis. Lihat apa? Dari perupane potongane saya. Potongane ya, melihat dari wajahnya itu ketok. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan penuh antusias, bawa buku. Gimana kabarnya Syekh? Ya, optimisme. Wah, wes langsung. Di sini saya mau nginep ini 3 hari. Melihat wajahnya, manajemennya kelihatan. Nanti delok lah. Ini ya. Biasanya saudara-saudara sebelah kita yang dagang, sama delok begitu dagang, begitu semangat. Pelanggan datang, belum datang wis dipapak. Ada yang saya bantu, Pak? Perlu nopo, Pak? Lek nerangkan detail gitu toh. Gitu. Tapi lek wajah wong Jawa dagang nang toko, begitu datang wongnya gak ono nang Tegalan. Pak De, tuku Lombok. Yo, saya enteni. Ambek dom. Sele. Nemburi kono. Lagi ketunga, tuna, onga, pangop. Apa le? Delok wajah wis wajah. Dudu wajah sugih iki, wajah melarat. Ngono digolek gak ketemu, dome gak ketemu le. Besok rene omane ya tak golek isik. Walah rek. Hidup itu dimulai dari apa? Performan wajah. Hidup itu dimulai dari wajah. Kualitas wajah itu tergantung dengan kualitas hati. Kualitas hati itu tergantung dengan ilmu. Nah, di sini ada kajian tafsir Yai Dahlan. Kajian tafsir. Nah, itu sangat penting sekali. Harapan kita nanti Masjid Semanggi ke depan ini makin penuh dengan majelis-majelis ilmu supaya menghidupkan hati. Kalau sudah menghidupkan hati, menghidupkan wajah. Begitu wajahnya hidup, membuat hidup kita ini semakin baik. Kita kembali ke tema awal. Awaman kana maitan, bukankah kalian itu dalam keadaan mati? Fa ahyainah. Kemudian aku hidupkan kalian dengan ilmu, dengan Quran. Apa dari hidup tanda hidup?
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Dan kami hidupkan kamu dan kami beri cahaya yang membuat kamu dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak. Tanda kehidupan itu obah. Tandanya obah, kamu bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Maksudnya melaku mboten berjalan di tengah-tengah manusia niki lek pengajian semanggi niki hidup melaku nang Australia dakwah. Pengajian semanggi itu kalau hidup Wonogiri tempat fakir miskin itu semua disentuh untuk penyantunan fakir miskin anak yatim. Kalau pengajian semanggi nanti hidup ekonominya mulai bergerak, sumbangan masjid-masjid di Eropa, sumbangan masjid-masjid di Afrika, sumbernya semuanya dari sini. Semua dari Masjid Semanggi ini. Kontrol dakwah Asia Pasifik dari Masjid Semanggi ini. Sumber Masjid Semanggi ya kayak gini Pak, 5 sampai 7 lantai. Loh kok iso? Ya cita-citanya hidup. Cita-citanya hidup, maka amalnya hidup. Imannya hidup, maka gerakannya nampak. Karena bergerak, berjalan, bergerak, muncullah kehidupan. Setelah muncul kehidupan, tumbuh. Wong lek gak urip kan gak tumbuh, gak tukul-tukul Pak. Lek gak tukul ya gak gede. Makanya tukul, tumbuh. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Fath, Al-Fath, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perumpamaan orang mukmin apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang beriman itu tegas kepada orang-orang kafir. Tegas dalam prinsip, tegas dalam memegang kebenaran. Ruhama'u bainahum, mereka kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada. Ya, dari ilmu muncul ahli ibadah. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau lihat di wajah mereka itu ada bekas sujud. Orang ireng, bukan hitamnya. Sebagian sahabat bahkan tidak suka ininya hitam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engkau lihat di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Khosyah, kesabaran, semua bentuk akhlak. Khosyah, as-sabr, sabar, ketakutan kepada Allah, al-sakha, pemurahnya, senyumnya, muamalahnya, doanya. Wajah mereka itu menyenangkan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Engkau lihat di wajah-wajah mereka itu ada bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ini perumpamaannya ada di kitab-kitab lain juga. Tarbiyah itu sama. Taurat, Injil sama. Nanti ciri-ciri akhir zaman sama. Generasi itu sama. Digambarkannya ciri-cirinya sama. Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Apa contohnya? Kazar'in surat Al-Fath ayat terakhirnya. Kazar'in seperti tumbuhan. Urip Pak, tukul. Ini. Kazar'in akhraja syata'ah. Akhraja syat'ah, tukul titik-titik, urip, ada hidup, mulai tumbuh. Akhraja syat'ahu fa'azarah. Ini taklim di sini ini tukul, mulai tukul ini. Melek kabeh toh? Berarti orang mati gitu loh maksudnya. Mulai melek, urip. Melek urip. Ada ilmu dan ibadah, disirami ilmu dan ibadah, tukul nih, makin tumbuh. Fa'azarah, makin bercabang-cabang, berdaun-daun. Pertama mek ngeten tok ngunting iki lho. Iki kabeh awake dhewe niki peribahane padha karo cambah, ngunting. Mbuh urip mbuh mati gak roh. Ngunting sian.
Ya, ngelungker seret fa'azarah. Tahu-tahu punya daun tumbuh. Fastaghladha. Kemudian tahu-tahu batangnya kokoh. Batangnya kokoh. Fastawa ala suqih. Sampai akhirnya tumbuh besar dan menjulang ke angkasa. Itu contoh SDM. Akarnya itu akidah, bangunan batangnya itu adalah ibadah, cabang-cabang adalah muamalah, buah-buahnya adalah sedekah, ya, intaj, produktivitas. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Fastaghladu. Begitu udah tumbuh, gede, mulai fastaghladu, fastawa ala suqih. Mulai ke kanan ke kiri gede banget, buahnya lebat. Yu'jibuz zurra'. Anda lihat kata-kata wajah sebelumnya. Ini bukan tanaman loh, ini menungso. Manusia kalau dikasih ilmu dan iman dan ibadah itu makin besar. Yu'jibuz zurra'. Para petani akan terkagum-kagum. Para petani akan terkagum-kagum, gumun. Bukan pohon, menungso. Ya Allah, mantep ya iki, ganteng, hafal Quran, fakultas kedokteran, doktor syariah. Siapa yang gak kepencut? Pek mantu ae wis. Masya Allah, ini hafid Quran, bisa mengelola minimarket, bisa mengelola mall, bisa mengelola perusahaan. Masya Allah. Yuk jibus. Ini dai, hafid, ahlul ilmi. Masya Allah, bisa mengelola sekabupaten, bisa mengelola seprovinsi, bisa mengelola ini. Muncul di situ apa? Yuk jibuzurro. Kewabeh menungso kepencut, gampangannya gitu. Kenapa? Kepencut dengan performanya. Sekarang ada orang anak kecil hafid Quran saja, iso nangis kok awake dhewe. Anak kecil bacaannya enak, ganteng, akhlaknya baik, itu aja wis kepencut. Maka sampean jenengan lihat sekarang ini. Perguruan tinggi sekarang banyak kepencut dengan penghafal Quran. Di UNS, Masya Allah, Profesor Rafiq Karsidi memberikan kesempatan khusus para penghafal Quran sepadan dengan Olimpiade Internasional. Sehingga bisa masuk fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas hukum, terserah mendapatkan perlakuan khusus. Yu'jibuz zurra'. Kepencut. Nanti dari tentara akan kepencut. Dari kepolisian akan kepencut. Wabai dari penghafal Quran, Pak. Tarik semua buat rebutan. Yu'jibuz zurra'. Nah, lek wis kayak begini, gimana mereka yu'jibuz zurra'? Tarahum ruk'an sujadan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Didelok mbok wajahe apal Quran kok gak tau raup. Lha sapa sing gelem? Mulane arek-arek lho aktivis iku didandani mbok dandan titik lah rodok ganteng-ganteng sithik ngono lho. Bukan mahal, pokoke ngono. Yo jibuz zurra. Nek ndelok perupane gak menarik yo mosok yo jibuz zurra. Maka di situ ada husnul madzahir. Penampilan itu ya kelihatan keren. Atine keren, akalnya wow. Masya Allah. Kalau sama yuk jebuzurro ning dindi kepencut, jenengan gawe rebutan. Jamaah Semanggi diundang nang Australia. Ning Australia guru mari, nang Swedia guru mari. Wah, yuk jebuzurro, kabeh ngundangi kabeh. Muncul gerakan besar. Apa yang terjadi? Liyaghidha bihimul kuffar. Wong-wong kufar iku mung isane muring-muring, mung isane ngenyek, mung isane komentar ning YouTube. Kenapa? Wis kalah wis. Kentekan bolo. Liyaghidha bihimul kuffar. Sudah enggak dapat bolo. Kenapa? Semuanya kesedot dengan harismatik alumni pondok pesantren minggu pagi sak jam ning Semanggi. Apa ya tenan sak jam bisa jadi alumni? Ya pikiran dhewe. Liyaghidha bihimul kuffar
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janji Allah bagi orang yang beriman itu akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar. Ini surat Al-Fatah. Orang kalau ingin menang, surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya aku buka kepada kamu kemenangan yang nyata. Supaya menang apa? Siapkan SDM di surat terakhir itu. Kayak kepingin dadi wong menang ya siapkan SDM di ayat terakhir tadi. Kekuatannya dari ilmu, iman dan ibadah. Jadi ilmu membuat seseorang mati menjadi hidup. Tanda kehidupan adalah bergerak. Yamshi bihi finnas. Kamam mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha. Ada orang yang setengah urip ya gak urip ya urip. Peradaban yang tidak dipandu oleh wahyu itu seperti dalam kegelapan, laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan demikianlah aku hiasi orang-orang kafir itu dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pelajarannya yang perlu kita petik di sini berarti ilmu bisa menghidupkan orang yang mati. Tanda kehidupan orang berilmu bergerak, berjalan, menggerakkan ekonomi, menggerakkan fakir miskin, menggerakkan anak yatim, menggerakkan fuqara. Kunjungi fakir miskin itu, kunjungi orang-orang fakir itu, datangi mereka, buatlah kegiatan. Urip iku lek penggawean mangan kerja sama sak matine yang ngono, Pak. Hidup antum gak akan berubah. Wong Islam kan sederhana. Apa sih tanda bergerak awal? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu aja wis yang dilakukan sekarang. Monggo silakan dan kerjakan. Dulu pengerteman saya yang pertama kan wis tak tanting kan 10 tahun kira-kira 3 juz iso apal enggak. Ingat-ingat tuh tak tagih lho niku jenengan. Iki wis 10 tahun kurang 3 minggu. Ada tak enteni wis ngoten. Oke kira-kira untuk 6 bulan tak tagih ayo yang hari ini tak pecah nanti itu. 10 tahun dibagi 3 juz berarti kan setahun berapa? Kalau 10 tahun 3 juz, setahun berapa? Pirang lembar? Setahun kira-kira cuma 3 lembar. 3 lembar bagi 12. Jadi seminggu itu 2 baris. Seminggu 2 baris. Besok saya kasih contoh bagaimana cara menghafal atau ada Ustadz Faiz insyaallah. Sebelum menghafal biar ngerti maknanya nanti bisa ngaos di Mbah Yai Dahlan kan ada tafsir. Pesen Mbah Yai saya mau ngapalin surat An-Naba. Nah, makanya tinggal beliau maknani tentang surat An-Naba baru dihafal, itu lebih nyantol. Berapa kali yang ngapalkan Quran? Ya lek ngulang-ngulang niku paling sedikit 200, ping 200. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Amma yatasaalun amma yatasaalun amma yatasaalun amma yatasaalun amma yatasaalun. Ping 200. Bawa cetekan apa ini? Kalkulator itu. 200 itu untuk ukuran orang setengah cerdas. Gitu ya. Kalau 1/4 cerdas baleni peng 500. Itu rumusnya salaf loh, generasi salaf begitu thalabul ilmi. Generasi salaf dalam menuntut ilmu itu memang kasratu tikror, menghidupkan ilmu. Ilmu itu jadi wirid.
Ilmu itu jadi wirid. Makanya menuntut ilmunya nggak banyak-banyak. Ahlul qurra, ahlul qiraat, orang ahlul Quran yang menguasai qiraat asyrah, qiraat sab'ah, para ulama-ulama itu sehari itu cuma 1 ayat. 1 hari itu cuma 1 ayat, dibaleni ping 1000. Ya, itu jadi wirid jadinya. Kalau kita mek ngapal notok, apal ditinggal mulai, ya hidup enggak hidup namanya, tidak menghidupkan ilmu. Maka metodologi sangkiti, kenapa mereka itu banyak penghafal Quran? Ya, anak usia 9 tahun rata-rata sudah hafal 30 juz. Karena sejak kecil anak itu sudah dibiasakan wirid, kadang bawa batu gitu ya. Ngulangi 400 kali, 500 kali itu sudah biasa bagi mereka. Nah, sak watu-watuke Quran. Sak angop-angope Quran. Sak ngelindur-ngelindure ku Quran. Kenapa? 500 kali. Karena otak manusia itu sudah Allah ciptakan memang punya namanya auto delete, kayak HP ini loh Pak. Ya, auto delete. HP kan ada, dalam waktu seminggu otomatis terhapus. Soalnya apa? Lek gak kehapus hang gitu. Nah, otak ayame dhewe niki lek gak dihapus engko ya ning kene guyu-guyu dhewe, nangis-nangis dhewe, eling 10 tahun yang lalu. Makanya kan kehapus dengan sendirinya. Tapi ada beberapa memori memang tidak terhapus. Apa disebabkan? Nanti akan kita bahas tentang masalah agar supaya memori tidak terhapus. Tapi Allah sudah menyediakan ruang tersendiri bahwa apapun yang diulang lebih dari 500 kali enggak akan terhapus. Jadi otomatis sing enggak berguna kehapus dengan otomatis, sing kepengin enggak terhapus ya balene ping 500 ben iso milih yang di otak ini, ora isine regetan tok kabeh enggak. Ndang kehapus, kebusek. Kepengin maksiat kebusek, kenikmatan maksiat kehapus lagi. Anda kan itu ingat kan jadi kecanduan. Kayak narkoba itu kan eling terus. Bahaya. Ulangi sampai 500 kali, mancep. Kayak kita baca Fatihah kan, alhamdulillah. Baca Fatihah hilang enggak, karena udah lebih dari 500 kali. 17 rakaat, berarti 17 kali 30 berapa? Ya, 17 kali 10 kan 170. 170 kali 30 berarti apa? Ada sekitar 400 ya. Wis. Kalau 1 tahun aja udah ora hilang Al-Fatihah. Baik. Hidup. Nah, sekarang saya akan mengerucutkan lagi ya, doa nanti akan kita baca di akhir ya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Saya sebutkan lagi, berarti di sini pentingnya keutamaan ilmu. Kalau ilmu itu bisa menghidupkan manusia untuk bergerak. Dan carilah ilmu yang bisa membuat antum apa pertama tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang memberikan inspirasi untuk beramal. Karena kalau punya ilmu tanpa beramal itu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian ketiga, carilah ilmu yang bisa membersihkan hati. Membersihkan hati, menenteramkan jiwa. Setidaknya 3 ini aja dulu deh. Antum mencari majelis ilmu yang bisa mendapatkan salah satu dari 3 ini, syukur kalau 3-3-nya. Ilmu yang bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran dan bisa menenteramkan jiwa. Ilmu yang bisa mencegah kita dari maksiat. Ilmu maksiat itu kan abot, arus maksiat itu besar. Kita nggak mampu biasanya. Selesai taklim tek iso mandek. Wah itu apik. Ini bagi seorang dai abot. Sebelum taklim harus wirid dulu. Ada dai itu sebelum taklim itu mewajibkan dirinya membaca Quran 5 juz dulu. Sehingga apa? Apa yang disampaikan ini yu'athiril ummah. Memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkan.
Jadi ilmu ini berarti bisa mengandung ruqyah. Setane metu kabeh. Makanya nanti mudah-mudahan ada bab akan kita bahas tentang bab ta'awud. Kenapa kita ini mau beramal aja suruh berlindung dari godaan syaitan. Karena penting nanti antum kalau sudah jadi dai, sebelum berdakwah, sebelum taklim, sebelum mengajar, ta'awudlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan berdoalah pada Allah jamaah ini setane minggat kabeh sik. Ben apa mlebu bleng bleng bleng. Karena memang setan itu merusak konsentrasi. Setan itu nggari wong bodoh. Setan itu bikin orang itu bodoh. Wa ma ansanihu illa syaiton, wa ma ansanihu illa syaitonu an adkurah, surat Kahfi. Setan itu marai lalian. Setan itu marai lalian. Surat Kahfi, dicari ayatnya dari awal sampai akhir ya. Itu akhir dari juz 15. Akhir dari juz 15 sebelah kanan. Setan niku marai wong gak iso konsentrasi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati waswas, membuat orang gak konsentrasi. Setan itu membuat orang itu gerakannya tidak terkontrol, ucapannya nggak terkontrol, belarah. Itu di surat bab riba, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Padha wong ketempelan setan. Tiga ini perlu. Ilmu yang membuat orang itu khasyah, takut kepada Allah. Ilmu yang membuat antum punya inspirasi untuk beramal. Ilmu yang mengajak kita semuanya ini bisa membersihkan hati kita dari sombong, dari riya, dari takabur, dari sum'ah, dari hubbud dunya, dan juga memberikan ketenangan dan ketenteraman. Bab yang terakhir, ilmu adalah sumber kehidupan, inti dari amal. Di mana muslim kalau mulai ada ilmu dia bergerak, tapi di dalam ilmu itu ada inti dari ilmu, yang itu di bab kitab manapun sering dikupas. Di bab manapun sering dikupas. Sampai ulama mengatakan sampai ada 700 bab tentang masalah ini. Inti dari ilmu. Apa inti dari ilmu? Niat. Inti dari ilmu adalah niat. Maka barang siapa menuntut ilmu, niatnya murah, maka masuk neraka. Niat menuntut ilmu, niatnya untuk takut kepada Allah, memberi manfaat pada manusia, dia akan dapat niat. Hati-hati nih, niat. Qalb. Iki lek niat apik mbek niat elek, lek gak punya niat, yo mati. Intinya gak bergerak lagi. Ilmunya gak berguna. Maka niat. Sekarang saya tanya, siapa yang pengajian ke Semanggi ini taklimnya ini niat untuk dakwah ke Australia? Angkat tangan. Ini saya cuma ngukur niat tuh, nggak apa-apa. Besok harus ada yang angkat tangan. Sekarang memang guru kepikir, jujur aja. Sekarang niat menuntut ilmu ini untuk menghafidhahkan istrinya. Angkat tangan. Siapa yang pada saat ini niat thalabul ilmi ini untuk dakwah ke Jepang? Siapa yang pagi ini menuntut ilmu niatnya buka pesantren? Siapa yang pagi ini menuntut ilmu ini niatnya untuk jadi ulama? Siapa yang pagi ini menuntut ilmu niatnya untuk membangun sekolah perguruan tinggi?
Siapa yang pagi ini niat tolabul ilmi ini daripada nganggur, aku tak nang masjid. Siapa yang pagi ini tolabul ilmi timbangi turun yang omah mendingan turun yang masjid. Ala qadri niyah. Niat itu mosok kalah mbek wong kafir. Diri Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Itu maksudnya niat. Diri Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kayak wong kate nggawe omah itu loh, Pak. Buat rumah, niatnya awal wis bahane daduk. Bahane daduk alang-alang. Sejak awal niatnya kayak nggawe omah, toko pring. Niatnya sejak awal gawe omah, bahannya gedek. Niatnya sejak dari omah, pondasi ini watu. Kira-kira dadi apa, Pak? Bahannya ini ku gedek, cagake bambu, terus kemudian payonane daduk itu alang-alang. Kira-kira jadi apa niku? Sejak awal niatnya ngoten. Begitu dirakit dadi napa? Gubuk. Iya ta? Dadi gubuk. Loh, kok dadi gubuk? Loh, niatmu piye? Niki wong urip niku hati-hati lho. Golek bahane pring. Temboke gedhek. Gentenge alang-alang. Dadine apa? Gubuk. Bahane kayu sengon. Wis niat sejak awal golek kayu sengon. Bahane boto abang. Terus apa maneh? Ya mek sengon batu abang. Gentenge ya genteng second lah. Dadine napa? Omah RSSSSSSSS ngono. Sing rumah sangat sederhana sampai sesak sana sini, senggol sana sini, sundul sana sini. Ya dadine ngono kuwi. Masih persiapan 10 tahun. Sing penting aku siapno tak golekno wesi sing sak jempolan-jempolan sikil. Pokoknya golek wesi sak jempolan-jempolan sikil. Masih nabung nganti 2 tahun gak apa-apa. Golek bataku sing apik. Keramik iki aja keramik ini, keramik Italia lah. Walaupun persiapan 5 tahun gak apa-apa, 20 tahun gak apa-apa. Sing penting dadi. Kira-kira jadinya apa ini? Istana. Maka bangunan Rasulullah itu kan 23 tahun. Kadang kita itu umat Islam yang perlu diperbaiki atau perlu direnungkan lah, perlu direnungkan. Satu tentang bab niat. Niatmu itu apa? Yang kedua, perlu kita belajar untuk beramal jangka panjang. Senengan kan jangka pendek. Mancing, sambal terasi, mari. Ya oleh. Kan nama dunia mata, dunia hanya sementara. Ya gak apa, makanya sementara niku lho, ya kudu ono sementahun. 23 tahun konsep Rasulullah dalam bergerak membuat pesantren 23 tahun, membuat masjid ini 23 tahun. Saya taklim di sini punya target 23 tahun. Ya tergantung niate. Malakno saiki iki ya potongane kaya ngene kabeh iki ya niate orang didandani. Babnya sudah saya bahas pada tahun yang beberapa bulan yang lalu, bab tamani ya. Bagaimana kita berangan-angan dan bercita-cita. Niat punya pengaruh, iya. Niate untuk segorong rong bungkus, ya untuk rong bungkus. Niate untuk beras 3 ton, ya 3 ton. Maka ala qadri niyah. Pertanyaan saya tadi itu sebenarnya menjadikan diri kita ini. Maka gini, Pak. Awe dhewe amal iku aja menurut pikirane awe dhewe. Kita beramal ini jangan menurut apa yang kita pikirkan. Lek kita beramal menurut apa yang kita pikirkan, kita itu akan sempit dalam beramal. Wong aku tamatan SD kok, aku tamatan SMP, ya kerjaku yang ngene ae. Nah itu kita dipenjara oleh pikiran kita. Ukuran amal itu takut kepada Allah akhirat.
Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan pada fakir miskin itu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tidak mengharapkan engkau itu jazaan, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Apa berikutnya, ayat berikutnya iki loh, amal iku mbak. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Aku amal iki wedi teng Allah, takut kepada Allah. Lek aku sampai ditakoni ana wong kelaparan, kita akan ditanya. Jadi namanya beramal itu takut kepada Allah. Kayak kemarin kita saat mikir-mikir, selesai ada orang Jepang datang ke Iskarima. Terus kemudian, ya Allah, lek ana wong Jepang masuk neraka. Apa gak ndrawasi? Gak ndrawasi kok gak nyulayani moro-moro. Iki gara-gara wong Solo gak ana sing dakwah rene. Khususnya Syihabuddin. Gara-gara Syihabuddin gak dakwah nang Jepang, aku mlebu neraka. Moro-moro malaikat nyeluk aku apa gak belae niki. Wah. Syihab rene. Kenapa kamu gak dakwah ke Jepang? Mungkin saya lek mikir-mikir tak gawe ilustrasi, saya jawab. Ayo coba jawab apa ya? Lek sampeyan ditakoni, awakmu lha apa gak dakwah nang Jepang? Ayo alasannya apa coba? Di sana itu hisab itu ada hujjah loh. Kan ada di dalam hadis yang dhaif itu, kalau kamu itu karena tidak ibadah, karena sibuk dengan harta, didatangkan Nabi Sulaiman. Tidak ibadah karena sakit, didatangkan Nabi Ayub. Katanya apa? Ayo alasan apa? Anaknya akeh, ditekakno Sulaiman, bojone 1000. Repot bojo, tekano Nabi Daud. Nabi Daud bojone 100. Ayo katanya apa? Katanya ngomong apa sampean? Orang yang jawab. Nah, aku tuh mikir tuh. Jawaban spontan mungkin saya, nggak punya uang. Oh, diguyu. Delok niku TKW teko Bojonegoro ki. TKW teko Jawa Barat iku. Dodol sapi iso nang Jepang buktine. Ngajar TPA pisan. Awakmu duwemu duwe to. Ngelengi kira-kira 2 tahun 3 tahun kan iso budal rono. Nah, enggak bisa ngomong. Enggak bisa jawab. Mungkin jawabnya nggak punya channel. Iku lho wong desa, gak ngerti apa, plolo iso teko Australia, teko Korea. Ngajar, wah awakmu apal Quran. Ya duwe utek. Gak digawe. Aku gak iso jawab, Pak. Lah itu aku wedi wis bismillah. Sing penting apa? Niat. Yang penting membentuk panitia. Sementing santai-santai tak ajak ngomong, tak ajak mikir, yang penting saya bicara bahwa ini tugas. Maka perlu didandani ning kene iki taklim iki niate apa? Besok saya kepingin niatnya yang besar-besar. Lek enggak aku gak ngajar, aku pamit ning kene. Ngenteng-ngenteki umur. Pengajian enggak urip-urip ngoten nggih. Mendrip biar pet. Milih generasi yang lebih siap. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling dari dakwah ini, maka akan diganti dengan kaum yang lain yang tidak seperti kalian. Naudzubillah. Tapi insya Allah, ini saya semangat lihat anak-anak muda ini kelihatannya semangat, hanya tinggal sedikit motivasi dan pengarahan aja. Insya Allah dari Semanggi bergerak untuk dunia. Lun ditakbiri rek. Bergerak untuk dunia. Ya, saya akan bahas di sini. Terakhir dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dari Abi Kabsyah Al-Annamari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamat dunya, sesungguhnya dunia itu li arba'atin nafarin. Nanti teksnya kalau ingin lengkap di Ustadz Faiz nanti. Innamat dunya, sesungguhnya dunya iki li arba'atin nafarin, untuk
4 jenis manusia. Nah, terbagi menjadi 4 jenis orang. Ini kalau kita lihat dari kategori niat. Manusia iku lek dilihat dari sisi niat iku ana 4, Pak. Rupane ana wong 4. Rupane abdin, jadi badal nggih. Rupane abdin yaitu seorang hamba razaqahullahu malan wa ilman. Jenis pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Ini pas. Ya sugih, ya pinter. Pengusaha, kiai. Kiai, pengusaha. Iki cita-citanya lek iso semua ke arah situ dulu. Kuwabian dhewe dipol ke sana. Yo kiai, yo sugih. Dalam hadis yang lain ilmunya lebih spesifik Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW yang lain rajulun atahullahu Quran. Wa rajulun atahullahu malan. Fahuwa yu'allimuhu ana al-lail wa atrafan nahar. Dia mengajar dari ilmunya itu mengajar pagi dan sore tanpa henti. Dari hartanya dia berinfak pagi dan sore. Jadi wirid itu wonten loro. Wirid ilmu sama wirid duit. Jadi wirid kan wonten ngene, sret ini subhanallah 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 alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wirid berikutnya 2000, 1000, 2000 ya. Ngene mbek ngene ya. Hah? Ke dalam. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ada yang kalau hadis Rasulullah kan dari sini. Ngetokno duit pisan, keluarkan uang. Anak alail infaknya pagi dan sore, ora setahun pisan. Rajulun atahullahu malan. Jadi jenis yang pertama orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dan dari hartanya dan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah. Ilmunya dipakai apa? Harta dan ilmunya dipakai apa? Secara umum ini ya. Yasil wa yasilu fihi rahimah. Menyambung silaturrahim. Ilmu dan harta digunakan untuk nyambung silaturrahim. Bentuknya apa nyambung silaturrahim? Saya sebutkan tadi di surat Fadzalikal ladzi silaturrahim kepada anak yatim. Silaturrahim kepada fakir miskin itu paling utama. Silaturrahim kepada ulama. Datangi itu. Maka bapak dan ibu kalau anak kita wis duwe ilmu mbek duwe harta, budal nang Afrika, silaturahim ke Afrika. Itu akan Anda lihat ratusan orang, ribuan orang itu masuk Islam. Saya kemarin itu juga mau diajak jalan-jalan ke sana sebenarnya, cuma waktunya mendadak. Ini ada nomor teleponnya Ustaz Faiz ya, jamaah. Jamaah ada nomor teleponnya kan ya. Nanti tak kirimkan sekarang apa yang terjadi di Afrika. Alhamdulillah udah beberapa suku sudah mulai masuk Islam bersyahadat. Silaturahim, bentuk silaturahim yaitu silaturahim membuat pesantren. Orang mau sekali antum niatkan silaturahim ke Australia, silaturahim ke Afrika yang sekarang udah orang rebutan ke sana. Itu masing-masing. Itu ceramah 3 hari masuk Islam. Yang di Australia itu hanya 2 jam interview masuk Islam. Dulu ada yang ke Iskarima itu orang yang masuk Islam petarung MMA. Itu beliau itu sejak 10 tahun yang lalu kepingin masuk Islam. Tapi nggak pernah ada yang ngajak. 10 tahun sudah kepingin masuk Islam, nggak ada yang ngajak. Begitu ada yang ngajak, langsung berangkat dan masuk Islam. Di Afrika banyak orang yang berangkat ke sana
Ya, orang selain kaum muslimin, bukan kiai, mahasiswa, kadang bocah nom-nom begini. Tapi sejak awal sudah niat kepingin ke sana, Mang. Bikin apa? Proyek sumur. Dia hanya menggerakkan infak itu banyak ceritanya, dari 100.000 sampai 100 miliar kumpul dana-dana itu karena apa? Berangkat ke daerah sana. Karena sejak awal sudah ada niat. Sejak awal sudah Google Map dipegang. Google Earth sudah dipegang, saya ke sini, sudah mulai mempelajari orangnya, saya harus berangkat ke sana, begitu. Ini niat. Ya, saya teruskan biar cepat. Dan digunakan untuk silaturahim. Anak yatim, fakir miskin, orang tua. Intinya makanan untuk silaturahim. Hartanya untuk silaturahim. Ilmunya untuk silaturahim. Kesini kemari. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqo. Dan mengetahui hak-hak Allah. Membayar zakat, fakir miskin, anak yatim. Apa kata Rasulullah? Fahada bi afdal al manazil. Ini adalah level yang terbaik, level tertinggi seorang muslim. Alim sugih. Wa abdin, jenis yang kedua. Jenis level yang kedua. Wa abdin, seorang hamba sesuai dengan niat ini, sesuai dengan kadar niat. Wa abdin, seseorang dari hambaku, razaqahullah, yang diberi rezeki oleh Allah ilman, ilmu. Walam yarzuqhu malan, akan tetapi tidak diberi rezeki. Pinter, alim, hafid, tapi ora sugih. Fahuwa sadiqun niyah, tapi dia punya niat yang benar, niat yang ikhlas, niat yang jujur. Apa niatnya? Yaqul, bukan yanwi. Yaqul, sampai ngomong. Ini nanti bedanya yaqul ya. Yaqul, sampai dia berucap, lau annali malan, le aku duwe duit 1 miliar, duwe duit 5 miliar, la amil tu bi amali fulan, saya pasti akan beramal seperti amalnya Dokter Harun, saya akan beramal seperti amalnya Syekh Ar-Rajihi, saya akan beramal seperti amalnya Utsman bin Affan, saya akan beramal seperti amalnya Abdurrahman bin Auf. Lau annali malan, kalau aku punya harta, saya akan berinfak seperti infaknya fulan. Fahuwa biniyatih, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang pertama, Pak.